Hai guys, welcome back again to my channel Tutorial. Nah, bagaimana kabar portofolio kalian guys ya? Apakah udah minus dan apakah udah tajam, udah dalam banget minusnya guys? Buat teman-teman yang membeli kripto di harga 22.000 ya ataupun di 24.000, tetap santai guys ya. Tetap santai kalian, tetap holding, tetap hold aset kalian hingga 2004-2005 ya, karena patokan kita bukan jangka pendek tapi jangka panjang, tetap strong gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum masuk di market kripto ya, ini benar-benar kesempatan lagi guys ya. Kesempatan yang sangat besar buat kalian untuk mulai melakukan DCA ya, atau dollar cost average untuk aset-aset kripto yang menjadi favorit kalian gitu ya, untuk kalian simpan di beberapa jangka ke depan gitu ya. Mungkin setelah helping ke depan kalian bisa untuk melepas harga koin kalian tersebut ke pasaran gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya di beberapa uh, aset kripto ya, dari Bitcoin, Ethereum ya, kemudian BNB, SRP, Cardano itu ya ini ya sangat turun tajam gitu ya. Karena efek dari beberapa sentimen-sentimen negatif ya di pasar gitu ya. Seperti yang pernah saya ulas di video sebelumnya itu ya. Ada kebijakan dari Mr. Jerome Powell ya, presiden dari ini The Fed ya, gubernur The Fed Jerome Powell, Jerome Powell yang ternyata kebijakannya tidak memihak kepada pasar gitu ya. Dan itu membuat market kembali terkoreksi tajam lagi gitu ya. Dan dari Lord Davis ya, nah ini bisa lihat dari orang ini, Lord Davis. Nah, ini ada beberapa hal ya yang membuat di bulan Maret ini kripto berdarah-darah gitu ya. Yang pertama Silvergate Put ya, MTGOX BTC Put, dan sebentar lagi ya, dalam waktu dekat akan ada lagi yang namanya Ethereum Shanghai Upgrade. Nah, ini juga sangat diwanti-wanti oleh pasar gitu ya. Karena di Ethereum Shanghai Upgrade ini gitu ya, 13% ETH dari total ETH yang beredar itu kan telah dikunci ya dalam staking. Nah, nantinya akan dilepas ya, kuncinya akan dilepas, dan para investor yang melakukan staking ya pada saat itu bisa menarik ETH berikut dengan imbalannya. Nah, ini juga diwanti-wanti oleh market gitu ya. Bukan tidak mungkin para investor itu ya, paus-paus itu akan menjual Ethereum mereka ya, hasil dari staking ETH mereka yang telah terkunci. Dan itu juga nantinya akan berdampak sangat lumayan ya kepada harga Ethereum, harga pasar kripto ya, karena Ethereum kita ketahui berada di peringkat 2 ya, 2 terbesar aset kripto di bawah Bitcoin gitu ya. Tentunya apabila banyak paus yang menjual, nantinya itu harga juga kembali akan terkoreksi guys. Namun di sini ya kita tidak cuman bisa menduga-duga ya, berspekulasi aja gitu ya. Bisa saja ya para investor-investor ya yang tadinya telah menstaking Ethereum-nya ya di jaringan Ethereum, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan auto staking kembali gitu ya, dan mereka akan menyimpan Ethereum mereka kembali ya, mengingat mungkin target mereka di harga, mungkin Ethereum tidak di harga sekarang ya. Di harga sekarang Ethereum itu 21 juta rupiah gitu ya. Mungkin saja mereka ingin menargetkan harga Ethereum lebih ke pada saat setelah helping nanti, yang tentunya harga Ethereum juga akan bisa aja mencapai 150 juta mungkin ya. Nah, itu tidak ada ya, kita tidak bisa mengetahuinya ya. Namun di sini dari Lord Davis ini gitu ya, di bulan Maret memang penuh dengan food gitu. Alhamdulillah food, padahal ya belum tentu juga ya di Ethereum staking ini ya, upgrade untuk Ethereum Shanghai Upgrade ini belum tentu juga membuat harga Ethereum akan dump gitu ya. Malah sebaliknya, bisa aja terjadi kebalikannya gitu ya. Karena di sini banyak sekali beberapa proposal pengembangan Ethereum yang akan meningkatkan jaringan Ethereum ini, seperti EIP 3651, EIP 3855, EIP 3860, EIP 6049 ya. Jadi performa Ethereum dan juga gas fee dari Ethereum yang selama ini ya menjadi momok buat investor ya, karena harga gasnya sangat mahal sekali ya, dalam sekali transaksi itu juga akan mengalami penurunan ya. Nah, itu juga akan positifnya juga akan berdampak kepada harga gitu ya, harga Ethereum tentunya gitu. Cuma yang jadi wanti-wantinya itu ya, dari
13% Ethereum ya yang beredar ini yang ditakutkan oleh pasar gitu ya. Ada kemungkinan paus-paus besar itu akan menjual Ethereum hasil dari stakingnya ya. Staking dan juga berikut juga dengan profitnya gitu ya. Dari 13% yang beredar ya sebesar 122 juta Ethereum ya, sekitar 13%-nya itu akan di-unlock gitu ya, di-unlock gitu, bukan di-lock, dilepas kuncinya gitu. Jadi para investor bisa mengambil kembali Ethereum mereka gitu ya. Namun ini cuman spekulasi spekulasi aja ya guys ya. Bisa aja kan mereka pada saat melakukan staking mungkin pada saat harga Ethereum waktu itu tinggi ya. Di tahun kemarin kan tinggi ya, di 2020 2021 itu kan besar gitu ya, tinggi harga Ethereum. Sudah mencapai 53 juta ya. Bisa aja mereka melihat harga Ethereum yang masih terlalu rendah saat ini ya, mereka simpan kembali, mereka staking lagi gitu ya. Mereka nggak akan menjual hasil staking ini gitu. Cuman profitnya aja mungkin yang dijual oleh mereka gitu kan, profit dari staking Ethereum mereka gitu. Nah itu memang tetap ya kita wanti-wanti juga ya, harga itu juga hal itu juga akan berdampak kepada pasar kripto juga tentunya gitu ya. Di samping hal-hal positif yang dihasilkan dari Ethereum Shanghai Upgrade itu tersebut gitu ya. Nah, dan ada lagi regulasi juga akan berpengaruh ya kepada pasar kripto ya. Terutama kebijakan-kebijakan dari Fed ya, the Fed gitu ya, dan juga banyak kebijakan-kebijakan yang lain yang pastinya bisa aja tidak memihak kepada investor ya, baik kripto, saham dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali trik-trik ya ataupun manuver-manuver di pasar ya yang mungkin untuk jangka pendek ya sangat membuat kita menjadi ini ya khawatir banget gitu ya. Dan ya saya pastikan kepada teman-teman semuanya ya tetap tenang aja gitu ya. Apapun yang terjadi ya di pasar ya kita tetap tujuan kita untuk investor jangka panjang ya, mungkin untuk 2024 2025. Nah disitulah harga Bitcoin akan mencapai puncak tertingginya nanti gitu ya. Kalau untuk sekarang menurut saya sih ini permainan bandar ya, permainan bandar gitu. Bandar akan mencoba untuk melakukan manipulasi harga dengan tujuan jelas untuk mendapatkan harga yang lebih murah gitu ya. Kita tahu bantingannya ya lumayan dari 25.000 dolar sekarang sudah turun menjadi 19.926.000 gitu ya, turun. Yang perlu diketahui ya adalah super terkuat Bitcoin ya saat ini ya. Super Bitcoin kuat Bitcoin itu ada di rank sini ya. 18.325. Nah, ini support terkuatnya apabila Bitcoin turun di sana ya, di sini supply-nya banyak guys. Banyak para investor yang akan membeli di sini ya, dan kemungkinan besar apabila harga turun di kisaran ini ya, di rank 18.571 ini, maka harga akan kembali pump ya, naik lagi ke atas. Mungkin saja bisa naik di 26.000. Kita wait and see aja gitu ya. Yang jelas apabila harga terkoreksi tajam begini ya, kesempatan buat kita untuk DCA gitu ya, menyicilnya gitu kalau ada dana dingin gitu ya. Nah, kalaupun nanti dia pump ya, kita buat teman-teman yang beli di harga 22 dia naik di 26.000 ya, itu kalian profit gitu ya. Jadi sabar ya, jangan jangan langsung ini CL ya, itu sangat berbahaya ya untuk jangka pendek. Karena ya saya yakin portofolio teman-teman pasti ada yang minus ya, ada yang minus. Tapi buat teman-teman yang belum masuk ya, ini kesempatan teman-teman untuk membelinya gitu ya, membeli aset kripto Bitcoin ataupun juga mata uang yang lain ya yang mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin seperti Ethereum, BNB, SRP, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot ya. Bisa kalian cicil untuk membelinya gitu ya. Jangan all in ya guys ya, beli cicil aja gitu, cicil secara bertahap gitu. Nah gitu. Namun bagaimana perkembangan harga Bitcoin ya untuk ke depan? Nah ini saya rasa sih mereka akan menunggu juga ya beberapa keputusan-keputusan penting dari pasar gitu, dari pembuat kebijakan ya tentunya. Mereka akan menunggu, apalagi dalam waktu dekat kan ada Shanghai Upgrade juga ya, Shanghai Upgrade Ethereum. Nah itu juga mungkin bakal berpengaruh juga ya terhadap harga Bitcoin gitu. Dan pastinya di bulan Maret ini ya tidak berita-berita yang disebarkan itu tidak memihak kepada pasar gitu ya.
banyak sekali put yang terjadi gitu ya. Nah ini ya Silvergate put, MT Gold put, Binance put, nah regulasi put, nah pokoknya isinya put semua gitu ya. Jadi semuanya berisikan berita-berita negatif semua yang membuat pasar menjadi koreksi tajam gitu ya. Nah, jadi pesan saya kepada teman-teman ya yang masuk di pasar kripto di bulan Maret ini ya ini kesempatan sebenarnya ya, kesempatan untuk mendapatkan barang murah gitu guys ya. Barang murah, mungkin kalian bisa cicil sedikit demi sedikit ya sambil kita menunggu pergerakan dari Bitcoin ini ya, respon dari Bitcoin ini. Apabila mereka melanjutkan penurunan di 18.000, dia tertahan di situ, nah itu saatnya kita masuk untuk menyicil koin-koin pilihan kita. Tapi kalau turun lagi ya mungkin ketahanannya bisa turun lagi jadi 16.000 guys di sini. Tapi ini sangat tipis kemungkinan ya karena support terkuat ada di 18.407 gitu ya. Di sini support terkuatnya ada di sini guys, di area sini gitu. Nah gitu, jadi teman-teman yang masih menunggu-nunggu, saya sarankan ya silahkan lakukan DCA karena kita tidak tahu guys, tidak tahu pergerakan arah market ini. Bisa aja setelah dia turun tajam begini dia akan dinaikkan lagi setinggi-tinggi mungkin, bisa saja mencapai 26.000 nantinya atau bisa jadi 28.000, kita nggak tahu kan. Nah untuk itu, untuk jaga-jaga kita beli dulu ya secara bertahap agar nanti kita nggak ketinggalan kalau harga Bitcoin naik lagi gitu. Itu yang ditakutkan kan, nggak bisa dapat barang murah kita guys gitu ya. Nah gitu, mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, sedikit perkembangan mengenai cryptocurrency ya, semoga bisa bermanfaat tentunya. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel War Tutorial ini bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses buat kita semua.